Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan sebuah hari yang indah lagi bagi kita, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat, kemarin kita sudah dengar firman Tuhan. Apa temanya? Apa? Ada yang masih ingat? Iya, ada yang sedang buka catatannya. Tuhan, sambil kita ibadah itu, sambil kita menempatkan diri menjadi seorang murid, ya, supaya apa yang kita pelajari itu tidak berlalu, tetapi paling tidak ada yang bisa kita renungkan, kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Kira-kira apa ya? Sikap yang mengancam perjalanan kita. Sebenarnya firman Tuhan itu hari ini disampaikan karena ada satu bagian lagi di sini, ya. Tapi saya nggak sabar karena kalau Tuhan sudah memberikan firman Tuhan, kadang nggak sabar untuk tidak menyampaikan. Nah, tetapi ada satu bagian yang terlewatkan di mana kita harus memahami, mengerti tentang bagian itu. Nah, jadi mari kita lihat lagi tentang kebenaran sejati dalam Filipi 3 ayat 4 sampai 16, bagian terakhir, karena kita tidak menyelesaikan di ibadah yang lalu, ya. Mari kita lihat Alkitab kita, Filipi pasal 3 ayat yang sudah kita baca. Tolong seorang saja yang membaca supaya kita tidak membaca semuanya, karena ini hanya bagian satu ini kita lewatkan sebentar, lalu bagian yang ketiga ini akan kita tuntaskan, ya. Ada yang sudah menemukan ayat ini? Silakan, Filipi 3 ayat 4 sampai 16. Saya tidak tayangkan di depan. Silakan Bapak Ibu yang sudah menemukan. Atau perlu dibuatkan kuis dulu? Kalau kuis kan ada hadiahnya. Nah, ini gak ada hadiah, jadi gak ada yang berusaha. Ada, silakan. Filipi pasal 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk benar percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang dapat benar percaya pada hal-hal lahiriah,
Haleluya. Terima kasih buat Ibu Israel. Bapak Ibu sekalian memperkenalkan, ini adalah Ibu Israel dari Jemaat GPD Kajibata ya. Baik. Nah, saudara-saudara, kebenaran sejati, kebenaran sejati atau kebenaran yang sebenarnya. Jadi kebenaran sejati itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak ada kebenaran di luar Allah. Jadi misalnya kalau ada, saya perhatikan, kalau ada pesta, misalnya ada musik, kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk memulai musik ini tidak lupa mereka mengatakan Al-Waluhma tu Habonarum Nihuta. Habonarum, kebenaran. Tapi yang dimaksud Habonarum Nihuta siapa kira-kira? Penghuni, kuasa-kuasa yang ada di kampung itu. Jadi makanya Tuhan kalau adat nggak salah ya Bapak Ibu ya, adat nggak salah, tapi harus kita memilah mana yang bisa. Kalau menonton bisa nggak anak-anak Tuhan? Kalau ada kemudian kami ada di situ, langsung nggak mau menonton apa-apa anak Tuhan itu. Kalau kami nggak ada, dari jauh kami tengok, luar biasa menonton. Jadi supaya saudara tidak tertuduh, menonton itu budaya, ya, amin. Kalau gereja kita di zaman dulu itu dibasmi, dilarang. Tetapi kenapa dilarang dulu? Karena memang dulu itu godam itu dipakai untuk penyiar-penyiar. Makanya gereja kita dulu basmi. Tapi di zaman sekarang sudut pandangnya sudah berbeda, ya. Jadi seperti orang Jawa menari, orang Sunda menari, orang Batak menonton. Jadi tortor itu tidak salah, tetapi jangan kelewatan, karena tortor itu budaya, amin. Jadi kalau kami ada di sana, saudara menonton jangan malu, karena itu budaya, amin. Aman ya, aman, sejahtera, sejahtera. Jangan tertuduh, itu budaya, ya. Tapi kalau saya belum mau, karena masih terpengaruh dengan tradisi dulu. Karena Bapak Pendeta Ortodok, jadi kepada anak-anaknya masih susah ya. Tapi bukan berarti salah saudara menonton, karena tortor itu adalah budaya, amin. Jadi itu harus tuntas dalam pikiran saudara. Karena tidak mungkin kan saudara mengusir dari saudara, ayo jalan. Saudara, orang menonton musik itu kan otomatis ada hentakannya. Gak masalah, karena ini berasal dari Tuhan, tetapi harus sesuai porsinya. Jangan sampai melewati batas dan kedagingan. Anak Tuhan harus tuntas dalam hal ini, ya. Nah, jadi kebenaran, tadi kita katakan kebenaran. Jadi kalau budaya itu harus hati-hati. Seringkali acara itu diserahkan dulu kepada Habonarum. Habonarum itu hanya Allah sendiri. Kebenaran itu adalah tolak ukur standar. Harus melapor dulu. Al-Waluhum Majo, Al-Waluhum Majo, di situ hati-hati anak-anak Tuhan, ya. Nah, jadi kebenaran sejati, kita sudah bahas banyak ini tentang kebenaran ini. Sekarang kita melihat lagi. Jadi kebenaran sejati itu
itu adalah puncak dari pencapaian. Itu sinonimnya adalah minggu lalu apa sinonim dari kebenaran itu, kebenaran sejati itu kedewasaan, kesempurnaan. Kita mencapai standarnya Allah. Sinonimnya adalah kedewasaan, kesempurnaan, serupa dengan Kristus. Itu sinonim dari apa yang sedang kita bahas ini. Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana memulai perjalanan menuju kebenaran sejati. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar, kita sudah memulai perjalanan kan? Ini kok balik lagi? Nah, karena ada hal yang terlewatkan, ya. Minggu lalu kita sudah belajar hal-hal yang menghalangi, mengancam perjalanan. Kita sedang berjalan, tapi ada hal yang mengancam, yaitu sikap. Sikap itu siapa? Sikap kita, bukan dari luar, ya. Sikap kita, dari kitanya ternyata sikap yang mengancam itu. Sekarang kita lihat lagi sedikit ke belakang. Mana tahu ada yang mau memulai. Tapi saya percaya kita semua sudah memulai, sudah di perjalanan. Amin. Tapi untuk memastikan, untuk memulai perjalanan ini, yang pertama sudah kita lihat, kita harus melepaskan kebenaran diri sendiri. Lalu yang kedua, kita harus apa? Memiliki sudut pandang baru. Sudut pandang baru tentang segalanya. Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu menjadi sebuah keuntungan, setelah dia kenal Kristus, oh ternyata keuntungan itu justru rugi ternyata. Setelah kenal Kristus. Kalau begitu, yang dulu itu menjadi keuntungan, untuk itu saya mengeluarkan tenagaku, pikiranku, danaku. Tahu setelah ketemu dengan kebenaran sejati, untuk apa semua? Ternyata rugi. Kupikir beruntung, ternyata rugi. Setelah jumpa Kristus, artinya nilai dari apa yang kita capai ternyata rendah dibanding dengan nilai harta yang baru kita temukan, yaitu Yesus Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ini adalah, saudara-saudara, kenyataan dari pengenalan akan Tuhan. Ya, ini sebuah kenyataan, bukan satu kata muluk-muluk dari Paulus. Tidak. Ini bukan satu kata-kata upasa, bukan sebuah kiasan atau peribahasa. Ini kenyataan dari seseorang yang mengenal Kristus. Ini tidak salah catat, dan ini tidak perlu dicari kata aslinya. Jangan-jangan salah, masa begini? Enggak, memang begitu sebenarnya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita punya ternyata nilainya rendah. Jadi kalau untuk mendeteksi pengenalan kita akan Tuhan, bisa kita lihat dari apa yang sudah kita miliki. Kalau yang kita miliki masih lebih tinggi daripada kepemilikan kita akan Kristus, berarti belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan.
Tapi kalau semakin berkurang nilai apa yang kita punya ini, kita takut kehilangan yang bernilai ini, berarti sudah mulai kenal Tuhan. Itu apanya? Salah satu cara mengukur kita sudah kenal Tuhan atau tidak. Nah, ini tentu kita sudah bahas ya. Nah, jadi kita memiliki sudut pandang sekarang. Setelah kita kenal Tuhan, jadi sudut pandang kita berbeda, perspektif kita jadi berbeda. Kita menilai sesuatu jadi berbeda sebelum kita kenal Tuhan. Ini sudah ilustrasi yang sudah kita lihat kemarin seperti ini ya. Kalau kita melihat ini ada 3 balok dari sudut pandang ini, tapi dari sudut pandang ini ada 4. Dari sudut pandang sekitar ini 2 orang. Ternyata berapa orang ini kemarin? Ada 5 orang. Sudut pandang itu artinya perspektif, sudut pandang berbeda. Nah, setelah kita kenal Tuhan, sudut pandang kita berbeda. Tapi kalau masih samar sudah, atau bahasa Batak bilang samak sudah, berarti dia belum punya titik keberangkatan untuk menilai. Gak punya, belum punya. Nah, yang berubah ada 2 hal, yang ada banyak ya, tapi ada 2 hal yang sedang kita bicarakan 3 minggu yang lalu. Yang berubah ketika kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, yang berubah sudut pandang kita terhadap mammon itu berubah langsung. Terhadap mammon itu apa? Harta benda, kepemilikan uang. Mammon itu umumnya adalah sesuatu yang Tuhan tambahkan kepada kita ketika kita ada di dunia ini. Kita kan lahir ke dunia ini, ada bapak ibu bawa sesuatu, ada bawa cincin, lalu lahir Anissa, dan di tangannya ada cincin, ada? Ada lahir terus bawa sertifikat tanah, ada? Wah, nama itu ya di kandungan nggak ada kita bawa. Bahkan baju pun enggak. Ketika kita lahir kita nggak bawa apa-apa. Nah, di dunia ini ternyata kita punya apa-apa. Nah, apa-apa itu yang Tuhan tambahkan kepada kita yang tidak bawa apa-apa ini. Dan setelah kita pulang nanti tidak bawa apa-apa, semua tinggal. Nah, segala sesuatu yang Tuhan tambahkan itu, yang bertambah dalam hidup kita itu, itulah yang disebut dengan ini. Tapi mammon itu identik dengan kepemilikan harta benda biasanya. Tapi intinya adalah sudut pandang kita terhadap kepemilikan itu langsung berbeda setelah kita kenal Tuhan. Makanya ada nyanyikan, ku tak membawa apapun saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke guluan atau ke Sionggam. Bangga kali gereja kita ya, 2 wakafnya. Orang kaya 2 wakafnya lebar lagi kan. Nah, kita nggak bawa apa-apa. Nah, karena itu setelah kita kenal Tuhan, sudut pandang kita terhadap nama berbeda. Satu waktu Yesus dibawa oleh iblis ke atas bukit. Jika engkau menyembah aku, maka semua isi dunia ini
akan kuberikan padamu. Ini mamon. Hanya satu tindakan saja menyembah dapat. Jadi penguasa mamon ini itu iblis. Dia bisa memberi, ya. Dia bisa memberi. Misalnya orang pergi ke gunung Semerbala, bawa apa? Sesajen. Asal dilihat orang. Pergi ke Gunung Kidul, itu dia Muslim. Akan punya pengalaman, itu dia dulu. Tolong berbagi dulu. Berbagi cerita dulu. Itu Musim Buhit. Kemana Pak? Musim Buhit. Saya bakar hanya tahu saja ya, bukan ke sana dia. Nah, kalau andai kata di apa kita pas nggak ada apa-apa, pas nggak punya uang, nggak ada beras, butuh sesuatu, tahu-tahu ada bisikan jelas. Coba sembahlah dulu aku sebentar saja. Gimana kira-kira kebutuhan mendesak ini? Uang sekolah anak, bayar uang semester, penagih hutang sudah datang. Tiba-tiba ada bisikan jelas di telinga. Sembahlah dulu aku, ku kasih pun. Kira-kira gimana? Bapak Ibu? Paling kita bilang apa? Tapi sebentar ya. Iya. Bukan ku minta lama, sebentar ya. Yesus pun bilang dia gitu, sebentar ya. Kira-kira gimana? Nah, ketika kita menyembah, mengambil keputusan menyembah, mengikuti apa yang dia mau, kita sudah menyerahkan hidup kita. Nah, itu salah satu alat uji. Jadi kita kan mau hidup seperti Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Sembahlah Tuhan Allah. Artinya dia nggak tertarik dengan ini. Jadi untuk melatih tidak tertarik dengan ini, melatihlah dengan hal-hal yang kecil, setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi anak Tuhan itu sampai kehilangan kesukaan tentang dunia ini sebenarnya. Kehilangan cinta akan uang, kehilangan cinta akan keinginan daging, hilang. Jadi apalah nanti uangku kalau aku tidak cinta uang? Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau kita tidak cinta uang, sebenarnya Tuhan justru akan percayakan kita uang banyak. Amin. Saudara mau punya banyak uang? Jangan cinta uang. Iya kan? Tapi cinta Tuhan. Makanya kalau di rumah itu tergeletak di semua uang situ. 500.000. Tapi 50.000 di saku. Mungkin kita nggak cinta 500. Tapi yang di atasnya cinta. Tapi maksudnya adalah kalau kita belajar tidak cinta uang, berapapun itu, Tuhan akan berikan kita uang, ya. Karena Tuhan akan mempercayakan sesuatu kepada kita, sesuatu yang kita tidak tertarik. Tapi kalau kita tertarik pada Tuhan, justru Tuhan akan tambahkan. Makanya Tuhan bilang,
carilah dahulu perkara-perkara di atas, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Tuhan yang menambahkan, bukan kita yang mencari mengejar. Yang perlu kita cari apa? Kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah, berarti ada kata kerja, ada usaha, ada perjuangan mencari kebenaran. Tetapi untuk mendapatkan yang lain Tuhan tambahkan. Bukan berarti kita menganggur, bukan ya. Tapi walaupun kita setengah mati mencari, kalau Tuhan tidak tambahkan, tidak datang juga. Tapi intinya adalah segala berkat Tuhan itu Tuhan yang tambahkan kepada kita. Karena pada prinsipnya tidak ada yang bisa kita tambahkan dalam hidup kita. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita pulang tidak bawa apa-apa. Waktu Bapak Gembala almarhum sebelum meninggal, banyak jasnya, ada dompetnya. Tapi setelah dia sudah tidak berdaya, ini belum mati, tidak berdaya. Gak peduli lagi dia secantik apa bajunya, gak peduli lagi dia dompetnya. Suka-suka orang mau mengambil karena dia gak berdaya lagi. Dan akhirnya dia mati. Benar-benar dia tidak berkuasa atas apa yang ditambahkan Tuhan dalam hidupnya sendiri. Benar-benar dia tidak bawa apa-apa. Kalaupun kita bawa, kita masukkan sepatu, atau kalau orang Batak kan kalau ada yang meninggal dimasukkan 500, 2000, 3000, lihat pak masuk naik itu bagasan di kuburan. Lalu dia marming gimana? Sedang belum makan. Itu kan hanya sekedar apa itu ya? Hiburan orang-orang yang memberangkatkan. Sesungguhnya dia mana ada marming di kuburan. Dimasukkan pun sepatu, busuknya bersama-sama dengan dia. Semuanya tidak ada yang dia tahu. Jadi ketika kita kenal Tuhan, sudut pandang kita berbeda tentang dunia ini, tentang kehidupan ini, dan khususnya terhadap mammon. Nah, ini adalah kita tinggal di bumi ini, tempat perantauan, ya, tempat perantauan. Bumi ini akan hancur, ya atau ya, atau tidak akan hancur? Pasti. Tapi kita belum tahu. Nah, karena belum tahu itulah maka kita tidak terlalu merasa penting. Jadi misalnya seperti si Yohana lah mau kesini. Bagaimana supaya dia tidak berat membawa semua harta bendanya dari Jakarta? Duluan diapain? Dipaketkan. Jadi dia sampai ke sini barangnya sudah nyampe. Jadi saudara-saudara, kalau kita tahu perantauan kita ini ada waktu nih, waktu mundur ya. Tidak lama lagi akan binasa. Kita harus bijak. Ini kampung halaman kita. Nah, kalau ini hancur bagaimana? Ya, hancur dengan semua apa yang dia punya, dengan mampuannya. Tetapi orang bijak itu bagaimana? Oke, kupaketkan dulu ke sana. Makanya saudara-saudara, tadi kan pada prinsipnya kita ini lahir gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Kristen itu ketika dia kenal Tuhan, dia punya sudut pandang yang baru tentang apa yang Tuhan tambahkan. Makanya Tuhan bilang, simpanlah hartamu di surga, lengan dan karat tidak merusakkannya. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Misalnya kita bisa membantu orang.
minggu yang kalau nggak salah sebulan lalu kalau nggak salah ya. Kaya yang sesungguhnya itu adalah seberapa banyak kita salurkan kepada orang. Oh, kaya itu bukan berapa banyak yang dia kumpulkan, tetapi berapa banyak yang dia salurkan. Itu orang kaya menurut firman Tuhan. Karena tidak ada yang kita bawa lahir ke dunia, dan kita tinggal, kita pun pergi, nggak ada kita bawa. Jadi ada kemampuan mengelola. Dan kalau kita pintar mengelola, saudara-saudara, itu kita akan jumpai di dalam kekekalan. Tentu saya tidak mengatakan kepada kita, udah jual hartamu, berikan sebuah ke gereja. Tetapi intinya adalah, kalau kita disebut anak Tuhan yang kaya, kita harus memiliki sikap seperti raja yang kaya, yaitu dia tolong orang yang butuh, tolong. Tergerak hati kita menolong. Ya. Karena kalau semua kita makan itu kan semuanya masuk ke dalam perut lalu ke dalam jantung. Seenak-enaknya makanan semua masuk ke dalam jantung. Selain untuk pekerjaan Tuhan, misalnya ada yang butuh bantuan, ada yang mau sekolah, dibantu sekolah. Artinya ada yang kita salurkan. Makanya siapa itu orang yang di India itu, seorang Mother Teresa, itu luar biasa. Dia menyalurkan apa yang Tuhan berikan padanya. Itu orang kaya. Saudara mau jadi orang kaya, kita harus menyalurkan. Kadang-kala di rumah kita bertumpuk-tumpuk makan, akhirnya basi. Padahal ada orang yang lapar, contohnya. Itu harus kita pikirkan juga. Jadi kalau ada orang kaya, mobilnya banyak, rumahnya besar kayak apa gitu ya, hotel mewah gitu, atau siapalah dia jika kata orang kaya ya. Bapak Ibu yang bilang ya. Itu saya nggak sebut karena ini direkam. Entah siapapun, kita pun bisa juga seperti itu nantinya ya. Tapi kalau hanya untuk dia ya, semua itu bukan kaya itu namanya. Kalau hanya untuk dia, misalnya di sini Mas, kalau dia pesta kayak apa, goyang-goyang emasnya, kayak rantai di sini, lalu ada giring-giring. Kalau dia hanya menampilkan, dia bukan kaya, miskin sebenarnya. Orang kaya itu adalah dia bisa menyalurkan sesuatu dari dirinya. Berarti dia punya kan? Orang yang bisa melepaskan sesuatu dari dirinya, berarti dia punya. Berarti kalau dia nggak bisa melepaskan sesuatu dari dirinya, dia miskin. Walaupun menurut pengamatan kita, emasnya 1 lemari, mobilnya 10 dan lain sebagainya, gak ada dampak apa yang dimiliki kepada orang lain, itu miskin. Harus dirasakan orang dampak dari apa yang dimiliki. Jadi kalau saudara nanti diberkati Tuhan, orang harus merasakan dampak apa yang saudara miliki. Amin. Amin. Itu orang kaya menurut firman Tuhan. Sudut pandang kita langsung berubah. Sudut pandang terhadap hukuman. Coba dibaca ini. Ya, coba dibaca. 1 Korintus 4, 3 dan 4. Sudut pandang kita, kalau dulu kita belum percaya pada Yesus, kita sulit untuk membandingkan ini antara ini.
Coba ada seorang membaca 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Kemudian firman Tuhan, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Iya. Jadi Bapak Ibu seringkali di dalam hidup ini kita nggak lepas dari hubungan. Ada saudara dekat kita, ada masyarakat, ada pikiran kita sendiri. Jadi kita sulit seringkali untuk mana yang kuturuti. Nah, setelah kita ikut Tuhan, kita bisa langsung membedakan. Kita bisa langsung membedakan hubungan itu. Porsinya ini berapa? Porsinya ini berapa? Nah, ini, ya. Jadi sudut pandang kita terhadap hubungan, misalnya terhadap orang-orang dekat, saudara dekat. Siapa yang di saudara dekat? Tulang, tulang, abang guru, simatua, bebere, nah ini. Ini kan hubungan terdekat kita. Mereka ini punya apa? Ya, saya buat sini seperti orang yang tukang jahit, punya meteran. Maksudnya adalah mereka punya standar kebenaran. Kau bisa tulang, nah ini saya tulang ya. Tulang. Posisimu kan tulang. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Jadi, atau bukan tulang, atau helak. Pokoknya orang dekat lah. Mereka ini punya tuntutan terhadap kita. Mereka ini punya tuntutan terhadap kita. Kalau kita nggak memenuhi standar ini, hubungan kita nanti akan hancur. Nah, kita sebagai seorang anak Tuhan, kalau nggak bisa kita memberi porsi ke sini, seberapa besar standar mereka yang harus kita ikuti? Semuakah atau sebagiankah? Jadi banyak saudara-saudara kita ini diperbudak oleh standar ini. Akhirnya kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar karena ada standarnya orang ini. Kebenarannya orang ini ada. Akhirnya kita takut untuk mengambil sikap. Akhirnya kita mengeluh, dia orang pesta, adanya. Ya ngapain mengeluh? Kenapa kau pergi? Nah, kalau kau toh pergi, nggak usah mengeluh. Karena memang begitulah hidup ini, ada pesta. Jangan mengeluh. Supaya kau tidak mengeluh, ya jangan pergi. Tapi kenapa kau ngotot pergi? Pada akhirnya mengeluh juga. Nah gitu. Jadi serba salah dia memutuskan, dia nggak punya sikap. Nah, setelah kita mengenal Tuhan dengan benar, kita bisa tahu memberikan porsi ke hubungan ini. Memang saya harus sebagai seorang Batak, saya harus memenuhi. Tetapi seberapa besar porsinya? Jangan sampai saya diperbudak oleh keinginan mereka. Ketika saudara dan saya kenal Tuhan, saudara bisa punya ketegasan. Saudara punya sebuah keputusan. Ada kan banyak orang takut kehilangan ini. Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena pengenalan itu ketika nanti kita lihat sepintas. Lalu ini Bapak Ibu ini meter kan? Ada meter ini maksudnya adalah standar. Lalu diukurkan ke kita, amang boraknya
suara HP ikon onnya. Gudang tuntutan di keluarga. Wana mau terpijil mau nanti saya disingkirkan dari keluarga. Apalagi urani kote-kote iba. Nanti dibilang setelah Pentakosta orang itu jadi nggak tahu berkeluarga katanya. Kalau kita nggak kenal Tuhan dengan benar, kita akan tersiksa dengan keadaan. Saudara tidak akan sejahtera dalam hidup. Ketika saudara kenal Tuhan, saudara bisa dengan tegas memberikan porsi yang tepat. Karena nilai yang tertinggi saudara sedang lindungi, yaitu keyakinan akan Tuhan. Yesus itu nilai terbesar. Artinya sementara hubungan dengan ini nilainya rendah, bukan berarti kita hilangkan, tapi saudara beri porsi yang tepat. Jangan sampai ini tinggi sementara iman saudara hilang gara-gara keluarga. Banyak orang gara-gara keluarga imannya hilang. Kemudian apa lagi? Kata Paulus menurut 1 Korintus 4:3. Ada lagi masyarakat. Nah, ini kita kan ada di tengah masyarakat ini. Masyarakat ini punya standar juga. Apa standar masyarakat? Lemena masa, iga usah, ina masa, ima taula. Tolong diterjemahkan dulu kepada punya Fahri. Standar masyarakat itu apa yang nantilah di rumah ya. Ini standarnya. Magnum belanda, numai nama semuanya, mai nama semakin mulai coba mau. Paulah soboto, paulah unang berang-berang. Itu, jadi kalau kita nggak ikut standar ini, kita takut kehilangan. Nanti bagaimana? Kita tetapnya bermasyarakat. Tetap kita, karena kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri kecuali hewan. Manusia itu makhluk sosial. Makanya disebut sosiologi. Tetapi kita harus tahu porsinya. Mereka ini punya standar. Apakah standar mereka ini harus kita pakai? Aduh, sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana tersiksa nanti kebenaran yang kita punya? Saudara harus memberikan porsi yang tepat untuk standar masyarakat. Sejauh mana saudara bisa ikut, sejauh mana saudara bisa tinggal. Anak Tuhan seringkali bingung dalam hal ini. Aduh, bagaimana nih? Nanti gimana? Kalau kita kenal kebenaran, kita nggak takut pada akhirnya. Kita aman karena Tuhan membela hubungan itu. Tuhan akan membela hubungan kita dengan saudara dekat kita. Tuhan akan membela hubungan kita dengan masyarakat. Yang penting saudara harus lindungi kebenaran sendiri, kebenaran Allah itu dalam hidup saudara. Itu dari sana saudara mengambil keputusan dari kebenaran Allah itu. Akhirnya banyak anak Tuhan menghalalkan banyak cara. Udahlah, daripada ditolak kita, udahlah apa itu. Baiklah Tuhan itu. Akhirnya nggak bertumbuh dalam Tuhan. Kita kan bicara tentang kedewasaan. Bahkan, nah ini yang berbahaya sekali. Kalau kita terapkan kebenaran masyarakat, makanya dikatakan dalam dunia politik, suara rakyat, suara Tuhan. Wah, mana bisa suara rakyat, suara Tuhan? Ya suara Tuhan, suara rakyat, suara rakyat. Makanya banyak anak Tuhan yang apa? Bunglon. Tahu bunglon? Bunglon ini pergi ke daun hijau, dia berubah hijau. Pergi ke batang pohon coklat, dia jadi coklat. Menyesuaikan diri. Jangan sampai saya
ditolak oleh masyarakat. Kalau begitu, kapan saudara akan menderita karena Kristus? Bukankah orang yang kenal Tuhan itu resikonya yang menderita, bisa ditolak orang karena kebenaran? Saudara cari aman saja. Di mana saudara bisa menunjukkan identitas kita, perbedaan kita. Nah, kemudian bukan hanya pikiran saya juga, maunya saya begini, maunya saya begini, maunya saya begini, dipaksa lagi. Saya punya kerinduan Tuhan kalau bisa adalah ya, tapi kehendak mulai yang jadi. Kalau bisa adalah teh, gitu kan. Tahu-tahu ada teh. Karena apa? Kehendak mulai yang jadi. Jadi nggak ngotot-ngotot dalam Tuhan ini, amin. Langsung. Kan baru 2 minggu lalu ya saya singgung ya. Tapi nah, kehendak mulai yang jadi berarti kalau nggak ada ini kan yang penting Tuhan juga kan bisa lewat pakai saya buka kitab di handphone atau di kitab biasa pun bisa, tapi kalau bisa yang penting kita jaga kebenaran. Nah, banyak kali keinginan kita akhirnya kita paksakan kalau bisa ini lalu kita paksakan harus ini sekali, akhirnya kita menolak diri sendiri, kita tersiksa, nggak ada kemerdekaan karena standar pikiran kita yang kita penuhi. Tetapi kita harus mengikuti standar Kristus. Kita ukurkan kepada kita, biar ku bawa hidupku berkaca pada firman-Mu setiap hari. Kita ukurkan kebenaran Allah kepada kita. Aduh Tuhan, tolong ampuni saya, masih jauh dari kehendak-Mu. Hubungan dengan Kristus yang perlu kita miliki. Bisa saja kita kadang-kala mengorbankan hubungan dengan orang terdekat dengan kita, dengan masyarakat, dengan keinginan kita. Tapi hubungan dengan Tuhan itu, Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan. Amin Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya hanya melintas malah jadi lebih panjang. Ini yang saya maksudkan. Menjadi hasrat terbesar Filipi 3:10-11 yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kukehendaki dalam bahasa Indonesia sehari-hari, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya, dan saya berharap bahwa saya sendiri akan dihidupkan kembali dari kematian. Jadi Rasul Paulus ingin mengenal Kristus dalam hal kematiannya, dalam hal kebangkitannya. Jadi dia itu ingin ya, supaya dia mengalami kehebatan dari kebangkitan, dia harus mengenal kematian. Jadi ketika saudara memikul salib, menyangkal diri, itu berbicara tentang kematian. Misalnya ada banyak saudara-saudara keinginan daging saudara, lalu saudara berkata, Tuhan, aku telah mematikan keinginan daging. Ku telah mati dan tinggalkan. Itu kan sakit ya, sakit untuk melawan kedagingan. Keinginan daging maunya gini, tapi kita matikan. Kita aduh sakit, daging ini menderita. Misalnya ketika saudara dihina orang, lalu saudara, oh Tuhan, sakit.
Saudara harus menerapkan firman di sana. Bagaimana aku harus mengampuni dia? Nah, kita mengalami kematian. Jadi, kalau kita mengalami kematian seperti itu, kita akan merasakan dahsyatnya kebangkitan itu. Banyak anak Tuhan tidak mengalami kebangunan rohani karena apa? Dia tidak mengalami kematian, tidak menyangkal diri, tidak pikul salib, hisap-hisap ledo terus dia dilayani. Apa yang kau mau? Ayo lakukan. Apa yang kau inginkan? Terus dilayani. Tidak ada penyangkalan diri, tidak ada mematikan daging. Orang yang tidak mengalami kematian tidak akan mengalami bagaimana rasanya kebangkitan. Nah, Paulus ingin, penasaran dia bagaimana caranya. Luar biasa. Jadi pengenalan itu bertingkat Bapak Ibu. Ginosko, ada Ginosko, ada Oida. Minggu yang lalu kita sudah singgung Ginosko itu mengenal lewat belajar, mengetahui, mengenal lewat belajar. Nah, kita kan seringkali mengenal Tuhan. Tuhan Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Nah, yang kita kan lewat belajar kita tahu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Nah, kalau luar biasa, kalau dahsyat, apa? Apa dampaknya dalam hidup kita? Kalau dia dahsyat, memang dia dahsyat. Aku tahu Engkau sanggup melakukan perkara. Ya. Terus apa dampaknya sama? Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Angkat satu tangan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Terus memang dia besar, apa dampaknya? Kalau kita mengenal Tuhan hanya sekedar informasi, pengetahuan, gak ada bagian kita di dalam, gak ada gunanya. Kita harus naik ke Epiginosko, kita punya pengalaman tentang Dia yang besar itu. Amin. Dia yang besar itu kita alami, bukan kata orang. Bagaimana mati itu? Bagaimana keinginan daging ketika dimatikan? Kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Lalu kita merasakan kebangkitan. Jadi banyak orang Kristen hanya mengagungkan objek itu, tapi gak ada dampak dalam hidupnya. Kita harus punya pengalaman, punya keintiman. Kemudian meningkat lagi, mengenal secara sempurna. Mengenal. Nah, kalau sudah sampai ke tahap ini, gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita akan bersama melihat apa-apa, waktunya begitu singkat. Kita tuntaskan bagian ini, ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Bacalah sama-sama Bapak Ibu. 2, 3, ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak ini. Mungkin gak kelihatan dari belakangnya. Ini ada gambar. Ada bayi terus meninggal. Ketika kita masih anak-anak, ada 3 hal yang disorot Paulus. Berkata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Bapak Ibu bisa kan bayangkan bagaimana anak-anak berkata-kata? Merasa emosional ini orang yang anak-anak ini merasa seperti emosi seperti anak-anak. Berpikir seperti anak-anak.
nggak ada pertimbangan anak-anak. Misalnya kalau si railing diletakkan di situ pisau contohnya, dia belum tahu tuh, dia pakaian aja bisa saja dia gores tangannya lalu nangis karena dia belum tahu manfaat pisau itu. Berkata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak, belum ada pertimbangan-pertimbangan, belum tahu sebab akibat. Tetapi setelah kita dewasa, kita meninggalkan, artinya ada peningkatan. Nah, untuk mengenal Tuhan dengan benar, memulai perjalanan, harus ada sebuah hasrat, keinginan. Amin, Bapak Ibu. Harus ada keinginan. Nah, ini dalam hal rohani pun demikian. Secara rohani bertumbuh dewasa. Secara lahiriah kita merosot, tapi secara rohani bertumbuh. Akhirnya kita mengenal Tuhan seperti, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dia dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dia dengan sempurna seperti aku sendiri. Nah, ini kita mengenal Allah Yesus itu seperti ini dalam cermin katanya kabur. Ya, Bapak Ibu bisa melihat Yesus di sini? Belum. Seperti itulah fase dari pertumbuhan anak. Ya, melihat belum jelas melihat. Nah, kemudian seiring dengan waktu makin jelas, kemudian makin jelas, dan makin jelas. Akhirnya kita punya pengenalan untuk yang sempurna. Itu harus ada gairah, harus ada hasrat, harus ada kemauan untuk mengenal. Dan laju dari pengenalan itu akan memperkokoh kita, akhirnya nggak murtad lagi. Karena apa? Karena sudah semakin dicengkram, semakin kuat. Demikianlah renungan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini.